Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fitria Rahmadani dengan NIM A22120040 dari kelas D Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, teman-teman penasaran kan gimana penjelasan mengenai sistem pencernaan pada manusia ini? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak video berikut ini. Nah, yang pertama pasti teman-teman bertanya-tanya nih, apa itu sistem pencernaan? Jadi, sistem pencernaan adalah sistem yang berfungsi untuk melakukan penyederhanaan dan pemilahan bahan makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh kita, sehingga zat makanan tersebut dapat digunakan oleh sel-sel tubuh secara fisik maupun kimia. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Nah, yang selanjutnya masuk pada organ-organ pencernaan pada manusia. Nah, yang pertama ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah, di mana gigi memotong dan menghaluskan makanan menjadi bagian kecil sehingga mudah ditelan. Gigi manusia tersusun atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, organ pencernaan yang kedua yaitu pangkal kerongkongan atau yang disebut dengan faring. Nah, faring merupakan persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Nah, di dalam pangkal faring terdapat katup yang disebut epiglotis. Bagian depan faring berhubungan dengan tenggorokan, sedangkan bagian belakang berhubungan dengan kerongkongan. Kemudian organ pencernaan yang ketiga yaitu kerongkongan atau disebut dengan esofagus. Kerongkongan merupakan penghubung antara mulut dengan lambung. Organ ini berbentuk tabung yang panjang sekitar 25 cm. Kerongkongan terletak di belakang saluran pernapasan. Pada batas antara esofagus dengan lambung terdapat sphincter esofagi yang berfungsi mengatur agar makanan yang sudah masuk ke dalam lambung tidak kembali ke esofagus. Makanan ketika melewati kerongkongan didorong dengan menggunakan gerakan otot kerongkongan yang disebut gerak peristaltik. Nah, organ pencernaan yang keempat yaitu lambung. Lambung atau perut besar terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas berbatasan dengan kerongkongan, bagian tengah, dan bagian bawah. Di ujung lambung terdapat otot lingkar yang mengatur masuk atau keluarnya makanan di lambung. Otot lingkar cenderung tertutup dan membuka hanya pada saat makanan masuk ke lambung atau saat muntah. Otot lingkar lainnya terdapat di ujung lambung yang berbatasan dengan usus halus, yaitu otot lingkar pilorus. Nah, organ pencernaan yang kelima yaitu usus halus. Nah, usus halus merupakan saluran makanan terpanjang. Panjangnya kurang lebih 5 meter serta banyak mengandung pembuluh darah dan limfa. Usus halus sendiri terdiri dari usus halus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Kemudian masuk pada organ pencernaan yang keenam yaitu usus besar. Usus besar terdiri dari 2 bagian yaitu usus tebal dan poros usus. Usus tebal terdiri atas bagian yang naik, bagian yang datar, dan bagian yang turun. Bagian akhir dari usus besar adalah porus usus atau disebut dengan rektum. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir, organ pencernaan pada manusia yaitu rektum atau disebut juga dengan anus. Nah, rektum adalah sebuah ruang yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Selanjutnya, mekanisme pencernaan atau proses pencernaan pada manusia. Nah, pertama-tama pencernaan dilakukan oleh mulut. Di sini dilakukan pencernaan mekanik yaitu proses pengunyahan makanan menggunakan gigi dan pencernaan kimiawi menggunakan enzim
pitialin atau amilase. Enzim pitialin berfungsi membuat makanan dalam mulut yang mengandung karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana atau maltosa. Maltosa mudah dicerna oleh organ pencernaan selanjutnya. Enzim pitialin bekerja dengan baik pada pH antara 6,8 sampai 7 dan suhu 37 derajat Celcius. Makanan selanjutnya dibawa menuju lambung dan melewati kerongkongan. Makanan bisa turun ke lambung karena adanya kontraksi otot-otot di kerongkongan. Di lambung, makanan akan melalui proses pencernaan kimiawi yang mengandung zat atau enzim. Setelah makanan diproses di lambung, yang membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam, makanan akan dibawa menuju usus 12 jari. Pada usus 12 jari, terdapat enzim-enzim yang berasal dari pankreas, yaitu enzim amilase, enzim lipase, dan enzim trypsinogen. Selain itu, terdapat juga empedu. Empedu dihasilkan oleh hati yang ditampung di kantung empedu. Selanjutnya, empedu dialirkan melalui saluran empedu ke usus 12 jari. Empedu mengandung garam-garam empedu dan zat warna empedu. Jadi, pada usus 12 jari, seluruh proses pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein diselesaikan. Selanjutnya, proses penyerapan atau absorpsi akan berlangsung di usus kosong dan sebagian besar di usus penyerap. Karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa, lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol, dan protein diserap dalam bentuk asam amino. Vitamin dan mineral tidak mengalami pencernaan dan dapat langsung diserap oleh usus halus. Makanan yang tidak dicerna usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Oke, yang selanjutnya masuk pada gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, yang pertama ada gastritis. Nah, merupakan salah satu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa atau disebut dengan lender dinding lambung. Penyebabnya ialah penderita memakan yang mengandung kuman atau penyakit. Kemungkinan juga karena kadar asam klorida atau HCl pada lambung terlalu tinggi. Selanjutnya ada hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit yang terjadi akibat infeksi virus pada hati. Virus dapat masuk ke dalam tubuh melalui air atau makanan. Selanjutnya ada diare. Nah, diare terjadi karena adanya iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Fases penderita diare berbentuk encer. Kemudian yang keempat ada konstipasi. Nah, konstipasi atau yang sering kita sebut dengan sebutan sembelit adalah keadaan yang dialami seseorang dengan gejala fases mengeras sehingga susah untuk dikeluarkan. Yang selanjutnya ada wasir atau ambeien. Nah, merupakan gangguan pembekakan pada pembuluh vena di sekitar anus. Nah, yang selanjutnya itu mah. Orang yang mengalami mah memiliki ciri-ciri rasa perih pada dinding lambung, mual, muntah, dan perut kembung. Gangguan ini disebabkan meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang, pola makan yang tidak teratur, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah tukak lambung. Nah, tukak lambung adalah salah satu kelainan sistem pencernaan, yakni kerusakan pada selaput lendir. Tukak lambung dapat disebabkan oleh faktor-faktor kuman, toksin, ataupun psikosomatis. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai sistem pencernaan pada manusia. Semoga bermanfaat dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.